Halo Sobat Teknik semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas mekanika dalam power plant, dari aliran fluida, turbin berputar kencang, dan getaran atau poros yang menentukan performa pembangkit listrik. Nah, jika kamu anak teknik mesin, teknik listrik, atau teknik energi seperti saya, atau hanya ingin tahu gimana ilmu yang bekerja di pembangkit listrik dan mekanikanya yang terjadi di rumah kita untuk menyalakan lampu, maka kita tonton terus sampai habis ya. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan info-info menarik dan seru untuk kedepannya. Let's power up. Pasti semuanya udah pada penasaran ya mekanika dalam power plant ini gimana. Jadi teman-teman, mekanika dalam power plant ini adalah cabang penerapan ilmu dalam mekanika, yaitu mekanika teknik dan mekanika fluida. Jadi mekanika dalam power plant ini mempelajari gaya, gerak, energi, dan aliran fluida pada komponen pembangkit listrik. Mekanika ini penting untuk desain, efisiensi, keselamatan juga pada power plant. Begitu teman-teman mekanika power plant itu. Jadi yang pertama kita akan membahas mekanika fluidanya dulu ya teman-teman. Jadi di mekanika fluida ini mengulas perilaku fluida, yaitu air, kayak air, uap, gas yang mengalir di sistem pembangkit. Aliran pipanya yaitu adalah debit, kecepatan, rugi tekanan atau losses, pompa dan kompresor yaitu head, efisiensi, kavitasi, dan di turbin itu ada konversi energi fluida menjadi energi mekanik, yaitu aplikasinya kayak boiler, aliran air atau uap, kondensor, sistem pendinginan, dan juga yaitu PLTA yaitu pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua ada mekanika benda tegar, yaitu tegar statistik dan dinamika, menganalisis gaya, momen, dan gerak komponen berputar atau struktur, yaitu adanya poros dan batalan, yaitu torsi, tegangan, geser, dan keausan. Di rotor atau generator, keseimbangan atau balancing getaran itu sangat penting. Strukturnya yaitu rangka penopang, fondasi mesin. Jadi untuk aplikasinya yaitu di keandalan turbin, generator, dan umur pakai komponen. Nah itu dalam mekanika benda tegar teman-teman. Jadi yang ketiga ada dinamika rotasi. Jadi dinamika rotasi ini fokusnya ke sistem berputar di power plant yang memakai momen inersia yaitu percepatan sudut. Di daya mekaniknya memiliki rumus yaitu P sama dengan torsi dikali kecepatan sudut. Jadi torsi ini seberapa kuat gaya memutar poros turbin, di kecepatan sudutnya itu seberapa cepat turbin berputar, dan daya seberapa cepat energi mekanik dihasilkan. Jika teman-teman masih bingung, singkatnya itu kayak gini. Jadi kalau torsi besar tapi putarannya itu lambat, dayanya itu belum tentu besar. Tapi kalau putarannya cepat dan torsinya besar, daya mekanik pasti besar. Nah begitu kalau di dinamika rotasi ini teman-teman. Yang keempat ada mekanika energi. Jadi di mekanika energi ini mengkaji perubahan dan perpindahan energi, kerja dan daya, efisiensi mekanik, keterkaitan dengan termodinamika, panas yaitu panas menjadi kerja. Aplikasinya yaitu optimasi siklus, terus siklus Rankine atau di PLTU, dan Brayton di PLTG. Yang kelima atau yang terakhir ada getaran dan keandalan. Di sini analisis getaran yang frekuensi alami atau resonansi, monitoring kondisi, vibration monitoring. Terus di aplikasinya itu ada di mencegah kerusakan turbin, poros, dan bantalan. Begitu teman-teman. Jika teman-teman masih bingung tentang mekanika di power plant ini, coba selanjutnya saya akan coba menampilkan animasi yang bisa kita tonton sama-sama teman-teman ya.
kita lihat. Combined cycle technology enables power plants to generate 50% more electricity from its fuel than it would with a conventional single-cycle power system. Under this dual-phase system, 2 combustion turbine generators operate in conjunction with 2 heat recovery steam generators and a steam turbine generator. In the first cycle, fuel is burned and the resulting combustion gases power 2 turbine generators to produce electricity. Hot exhaust normally lost during this process is captured and routed through the 2 heat recovery steam generators. These units boil water to create steam, which spins an additional turbine generator and produces more electricity. Finally, the steam is discharged into a condenser, which returns the steam to its liquid state for recycling. Nah, teman-teman, setelah melihat video animasi yang tadi, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, pertama-tama, udara dan bahan bakar yang dibakar lalu menghasilkan gas panas bertekanan tinggi secara mekanika fluida. Gas ini mengalir dengan kecepatan tinggi dan memberi gaya pada suhu turbin gas sehingga turbin berputar. Nah, putaran turbin ini menghasilkan torsi pada poros yang terhubung ke generator. Di sini berlaku konsep dinamika rotasi yang sudah saya jelaskan tadi, di mana energi kinetik gas diubah menjadi energi mekanik. Gas buang yang masih panas tidak dibuang begitu saja, teman-teman, tapi panas yang tadi itu digunakan untuk menghasilkan uap yang bertekanan tinggi. Nah, uap itu kembali mengalir dan memutar turbin uap menghasilkan energi mekanik tambahan melalui prinsip yang sama seperti gaya fluida menjadi putaran turbin, menjadi daya mekanik, dan menjadi listrik. Begitu, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya. See you guys untuk